Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aska Kismia Diendra, mahasiswi akuntansi Universitas Bakri dengan NIM 12510020035. Hari ini saya akan mempresentasikan secara sangat detail seluruh siklus akuntansi pada usaha Wonder Toys untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2026. Jadi di sini ada jurnal umum. Jadi kita bedah buku jurnal umum secara detail. Jadi pada tanggal 1 Januari 2026, pemilik menginvestasikan modal kas sebesar $100.000. Nah, di jurnal dengan mendebit cash $100.000 dan mengkredit owner's capital sebesar $100.000. Lalu pada tanggal 2 Januari, membayar tunai sewa toko bulan Januari sebesar $5.000. Lalu di jurnal langsung dengan mendebit rent expense $5.000 dan mengkredit cash sebesar $5.000. Lalu pada tanggal 3 Januari, membeli persediaan mainan dari Toy World Supplier secara kredit senilai $30.000. Lalu di jurnal dengan mendebit merchandise inventory sebesar $30.000 dan mengkredit accounts payable $30.000. Lalu pada tanggal 4 Januari 2026, membeli peralatan toko tunai sebesar $8.000. Lalu di jurnal dengan mendebit equipment sebesar $8.000 dan mengkredit cash sebesar $8.000. Lalu pada tanggal 6 Januari, menjual mainan secara tunai senilai $12.000. Lalu di jurnal dengan mendebit cash $12.000 dan mengkredit sales revenue $12.000. Lalu, pada tanggal 8 Januari 2026, menjual mainan secara kredit kepada Happy Kids Kindergarten sebesar $15.000. Di jurnal dengan mendebit account receivable $15.000 dan mengkredit sales revenue sebesar $15.000. Lalu pada 10 Januari, membeli tambahan persediaan mainan dibayar secara tunai sebesar $10.000. Di jurnal dengan mendebit merchandise inventory $10.000 dan mengkredit cash sebesar $10.000. Lalu 14 Januari, Happy Kids Kindergarten mengembalikan mainan yang rusak senilai $1.000. Di jurnal dengan mendebit sales return and allowances sebesar $1.000 dan mengkredit account receivable sebesar $1.000. Lalu pada 15 Januari 2026, membayar sebagian utang dagang sebesar $20.000. Di jurnal dengan mendebit accounts payable $20.000 dan mengkredit cash sebesar $20.000. Pada tanggal 16 Januari 2026, Happy Kids Kindergarten melunasi sisa piutangnya sebesar $14.000 dalam masa potongan dan mendapat diskon 2%, yaitu sebesar $280. Kas bersih yang diterima adalah $13.720 di jurnal dengan debit cash sebesar $13.720, debit sales discount $280, dan kredit account receivable $14.000. Lalu pada 18 Januari, menjual mainan tunai sebesar $18.000 di jurnal mendebit cash $18.000 dan mengkredit sales revenue sebesar $18.000. 20 Januari 2026, membayar gaji karyawan tunai sebesar $4.000, lalu di jurnal dengan mendebit salaries expense sebesar $4.000 dan mengkredit cash sebesar $4.000. Lalu pada tanggal 22 Januari, membayar biaya utilitas tunai sebesar $750, di jurnal dengan mendebit utilities expense sebesar $750 dan mengkredit cash sebesar $750. Pada tanggal 25 Januari, menjual mainan kredit kepada Bright Star Preschool sebesar $10.000 di jurnal dengan mendebit account receivable $10.000 dan mengkredit sales revenue $10.000. Membeli persediaan kredit senilai $15.000 di jurnal dengan mendebit merchandise inventory sebesar $15.000 dan mengkredit accounts payable sebesar $15.000. Lalu pada 30 Januari, pemilik mengambil uang tunai perusahaan sebesar $2.000 untuk keperluan pribadi di jurnal dengan mendebit owner's drawings sebesar $2.000 dan mengkredit cash sebesar $2.000. Setelah seluruh jurnal selesai, kita lakukan posting ke buku besar atau ledger.
Jadi yang pertama itu ada ledger cash yang saldo awal debitnya $100.000, dikurangi sewa $5.000, dikurangi beli peralatan sebesar $8.000, ditambah penjualan tunai $12.000, dikurangi beli persediaan $10.000, dikurangi bayar utang $20.000, ditambah pelunasan piutang sebesar $13.720, ditambah penjualan tunai sebesar $18.000, dikurangi bayar gaji $4.000, dikurangi utilitas $750, dan dikurangi owner's drawing sebesar $2.000. Jadi total semuanya ini $93.970. Lalu pada account receivable bertambah di debit dari penjualan kredit tanggal 8 Januari sebesar $15.000 dan tanggal 25 Januari $10.000. Dikurangi di kredit akibat retur penjualan $1.000 dan pelunasan piutang $14.000. Saldo akhir piutang adalah $10.000. Lalu merchandise inventory bertambah dari pembelian tanggal 3 Januari $30.000, tanggal 10 Januari $10.000, dan tanggal 27 Januari $15.000. Mengumpulkan saldo akun persediaan berjalan sebesar $55.000 sebelum disesuaikan. Lalu yang pada equipment itu mengalami mutasi tunggal di debit dari pembelian tanggal 4 Januari sehingga saldo akhirnya menetap di angka $8.000. Lalu yang kelima ada accounts payable bertambah di kredit dari pembelian kredit $30.000 tambah $15.000 yaitu $45.000, dan dikurangi di kredit saat kita mengangsur utang $20.000, menghasilkan saldo utang dagang berjalan sebesar $25.000. Lalu yang keenam ada owner's capital, yaitu bersaldo kredit sebesar $100.000 dari setoran investasi awal pemilik. Yang ketujuh ada owner's drawings, yaitu bersaldo debit sebesar $2.000 dari penarikan tunai pribadi pemilik. Lalu yang ke-8 ada sales revenue, menampung total omset penjualan di posisi kredit $12.000 ditambah $15.000 ditambah $18.000 dan ditambah $10.000. Mengumpulkan saldo pendapatan kotor sebesar $55.000. Lalu ada sales return and allowances dan sales discount. Masing-masing memegang saldo debit sebesar $1.000 dan $280. Lalu rent expense bersaldo debit sebesar $5.000 langsung dari perjunalan tunai sewa toko di tanggal 2 Januari. Lalu yang ke-11, salaries expense bersaldo debit sebesar $4.000 dari pembayaran gaji tanggal 20 Januari. Lalu yang ke-12, utilities expense bersaldo debit sebesar $750 dari pembayaran utilitas tanggal 22 Januari. Lalu selanjutnya kita akan mencatat jurnal penyesuaian agar saldo akun mencerminkan kenyataan aktual yang sebenarnya. Di sini kita melakukan ada penyusunan peralatan toko mengalami depresiasi sebesar $500. Kita menjurnal sebagai depreciation expense di debit sebesar $500 dan accumulated depreciation equipment sebesar $500 di kredit. Lalu yang kedua ada akrual gaji karyawan. Ada gaji karyawan bulan Januari yang sudah terutang tetapi belum dibayar sebesar $1.000. Kita menjurnal salaries expense yang ada di debit sebesar $1.000 dan salaries payable di $1.000 di kredit. Beban gaji total diperbarui dari $4.000 menjadi $5.000. Lalu ada akrual biaya utilitas, yaitu tagihan utilitas air dan listrik yang terutang di akhir bulan dicatat sebesar $250. Kita menjurnal utilities expense di debit $250 dan utilities expense di kredit $250. Beban utilitas total naik jadi $750 menjadi $1.000. Lalu penyesuaian persediaan atau COGS berdasarkan perhitungan fisik di gudang, persediaan air mainan yang ternyata tersisa bernilai $40.000. Karena saldo akun persediaan kita di buku besar tercatat $55.000, maka nilai barang yang habis terjual adalah $15.000. $55.000 kurang $40.000. Kita mendebit cost of goods sold sebesar $15.000 dan mengkredit merchandise inventory sebesar $15.000. Saldo persediaan akhir pun turun dengan tepat ke angka realnya yaitu $40.000.
Selanjutnya, kita akan ke laporan laba rugi atau income statement. Sales revenue kotor sebesar $55.000 dikurangi kontra pendapatan sales return $1.000 dan sales discount $280 menghasilkan net sales revenue sebesar $53.720. Lalu yang kedua itu ada net sales dikurangi dengan bebas COGS sebesar $15.000 menghasilkan gross profit sebesar $38.720. Lalu yang ketiga ada total beban operasional kita adalah 11.500 yang terdiri dari rent expense, salaries expense, utility expense, dan depreciation expense. Lalu yang terakhir, pengurangan laba kotor dengan total beban operasional memberikan Wonder Toys net income atau laba bersih sebesar $27.220. Lalu yang kedua adalah laporan saldo laba, yaitu retained earnings statement. Yang pertama itu ada saldo awal modal pemilik per 1 Januari adalah $100.000, ditambahkan dengan perolehan laba bersih operasional kita sebesar $27.220. Lalu dikurangi penarikan dana pribadi pemilik atau owner's drawing sebesar $2.000, dan yang terakhir menghasilkan posisi modal akhir owner's capital per 31 Januari 2026 sebesar $125.220. Lalu yang terakhir kita ada statement of financial position. Di sisi aset, total aset lancar kita tercatat senilai 143.970. Itu adalah terdiri dari kas, piutang, persediaan air gudang. Lalu ditambah aset tetap berupa store equipment bersih senilai $7.500. 8.000 dikurangi akumulasi penyusutan 500, maka total aset perusahaan adalah $151.470.000. Lalu di sisi liabilitas dan ekuitas, total utang jangka pendek kita terkumpul sebesar $26.250.000. Utang dagang sebesar $25.000 ditambah utang gaji 1.000 dan utang utilitas 250. Jadi menghasilkan angka yang tadi. Sisi ekuitas diisi oleh modal akhir pemilik sebesar $125.220. Jumlah dari total liabilitas dan ekuitas menghasilkan tepat $151.470.000, membuktikan neraca keuangan Wonder Toys berada dalam kondisi yang balance sempurna. Lalu yang terakhir itu adalah closing entries, yaitu sebagai tahap akhir siklus akuntansi bulan Januari, saya menyusun jurnal penutup atau closing entries. Yang pertama itu ada menutup akun pendapatan, kita mendebit sales revenue $55.000 dan mengkredit income summary sebesar $55.000. Lalu yang kedua, menutup akun kontra pendapatan dan beban, kita mendebit income summary sebesar $27.780, lalu mengkredit seluruh akun beban operasional dan potongan penjualan untuk mengosongkan saldonya, yaitu sales return, sales discount, COGS, rent expense, salaries expense, utilities expense, dan depreciation expense. Lalu yang ketiga itu menutup saldo laba bersih, yaitu sisa saldo bersih di income summary sebesar $27.220 di debit dan ditransfer ke kredit modal pemilik, yaitu share capital ordinary sebesar $27.220. Lalu menutup akun penarikan pribadi ditutup dengan mendebit share capital ordinary 2.000 dan mengkredit owner's drawing sebesar 2.000. Dari audit dan analisis laporan keuangan terperinci ini, perusahaan dagang Wonder Toys berada dalam kondisi ekonomi yang sangat profitable, dengan laba bersih awal mencapai $27.220. Perusahaan juga memiliki likuiditas lancar yang sangat kuat dan posisi neraca keuangan yang seimbang sempurna, membuktikan bahwa tata kelola pencatatan akuntansi perusahaan telah dijalankan dengan prinsip keandalan yang tinggi. Sekian presentasi siklus laporan keuangan Wonder Toys dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.